journey. Ya. Kepemimpinan adalah sebuah perjalanan pembelajaran. Dan selama menjalani tugas, pada saat itu kita ketemu dengan berbagai macam urusan, di mana setiap kita berbicara dengan urusan apapun, di situ ada pembelajaran. Kami bertugas di Jakarta, ketika diskusi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, mendadak kita belajar banyak tentang bagaimana sebuah kota dibuat menjadi kota yang hijau, yang nyaman. Ketika berbicara dengan air, mendadak kita belajar tentang bagaimana pengelolaan air agar menjadi sumber yang sehat dan tidak menimbulkan bencana. Setiap exposure itu adalah proses pembelajaran. Karena itu ketika sekarang mendapat tugas menjadi calon presiden, ditugaskan oleh Partai Nasdem, kemudian PKS, kemudian sekarang PKB, saya pun memandang ini sebagai learning journey. Karena itu kalau ada undangan ke kampus, maka saya katakan bismillah, saya siap, karena ini adalah kesempatan untuk saling belajar, saling bertukar pikiran. Saling bertukar pikiran, di sini kesempatan. Dan seperti katakan Pak Rektor tadi, sudah saatnya kampus kembali memainkan peran terdepan di dalam menyediakan gagasan-gagasan untuk dijalankan oleh negara. Betul. Sudah saatnya. Dan sudah saatnya pula kampus mengungkapkan pikiran ketika terjadi hal-hal yang menyimpang di luar sana. Karena kampuslah yang bisa menjadi tempat menjaga arah dari perjalanan Republik ini. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebagai gagasan awal untuk kita bahas nanti sama-sama. Jadi kalau dibuatkan urutan, kira-kira kita ingin nanti gagasannya tentang mewujudkan satu ekonomi yang lebih maju, yang lebih adil. Kira-kira garis besarnya begitu. Tapi sebelum itu ada prinsip yang saya rasa menarik untuk kita pegang sama-sama di sini. Ini arahnya ke mana? Ke situ ya? Coba dimainkan saja itu yang di sana. Next, sana aja, manual aja. Nggak bisa sampai itu, nggak sampai ininya. Ya. Ya, oke. Oke, udah. Siri Nepace. Ya. Betul, pemutih kapal. Sirna pace, double C. Pace. Loh, kalau tidak dikoreksi lah. Ya. Pace. Artinya ini. Nah. Ya. Ya, buka dulu catatan. Ya, Artinya harga diri. di masyarakat kita pegang makna kehormatan itu dijunjung tinggi. Ya. Dan saya rasa kehormatan bangsa Indonesia harus dijaga, dijunjung tinggi, tidak menjadi inferior di hadapan bangsa-bangsa yang lain, dan tidak nomor dua di bangsa-bangsa yang lain. Ya. Dan harus berani, sebagaimana para pelaut Bugis Makassar dulu berani untuk menghadapi tantangan ke depan. Slide berikutnya coba. Nah, ini ya. Terus sekalian, saya menggunakan ini untuk memberikan ilustrasi perjalanan bangsa kita. Ya, betul. Perjalanan bangsa Indonesia, bahwa Indonesia melewati beberapa fase dan kita mau menuju yang keempat. Kalau Ibu perhatikan, di tahun 28 kita menyatakan satu bangsa dengan menyepakati satu bahasa bersama, bahasa Indonesia. Dan dengan adanya bahasa bersama itu, saya mau izin Mbak berada di depan sini. Dan dengan satu bahasa itu, maka kita di sini bisa berkomunikasi tanpa perlu penerjemah. Jangan dianggap enteng, karena ada ratusan bahasa. Dan bila kita tidak memiliki bahasa persatuan, maka belum tentu kita memiliki perasaan keindonesiaan sehebat hari ini. Dan ini adalah contoh yang dunia harus belajar dari Indonesia. Di sini kita mampu untuk menyepakati. Uni Eropa, ada mahasiswa HI nggak di sini? Banyak. Uni Eropa, ada berapa negara Uni Eropa? 4. 54 sekarang. Masuk Ukraina. Ngacung dulu begitu ditanya. Masuk Ukraina sekarang, Pak. Berapa? Ada berapa negara? 54. Di Uni Eropa. 54 dengan Ayo, Ukraina. mau cepat Google aja.
Berapa? 27. Ada bahasa persatuannya apa? Bahasa Inggris. Nggak ada. Apa bahasa persatuan Uni Eropa? Euro. Bahasa apa? Uangnya yang satu. Inggris sudah Brexit. Udah keluar dari Uni Eropa. Apa bahasa persatuan Uni Eropa? Nggak ada. Ada. Harus ada. Bahasa persatuannya ada 23 bahasa. Oke? Dan itu artinya apa? Kalau bangsa-bangsa Uni Eropa berkumpul, mereka udah satu negara nih. Maka hadirin semuanya menggunakan headphone dan di belakang sana ada penerjemah 23 bahasa. Semua dokumen yang diputuskan diterjemahkan dalam 23 bahasa. Mereka tidak berhasil menyepakati satu bahasa persatuan dan mereka harus belajar dari sebuah negeri yang di ujung tenggara Asia namanya Indonesia. Dan ini saya sering sampaikan, kalau tidak punya bahasa persatuan, jangan harap punya angkatan bersenjata yang kuat. Karena tidak mungkin komandan pasukan pakai penerjemah. Tidak mungkin. Dan konferensi pertemuan kita merasa satu. Bahkan di Indonesia, Bapak Ibu perhatikan, sering tidak terjadi konflik antar suku, antar etnis, bahkan berdarah sekalipun. Tapi yang menarik, pihak yang berkonflik duduk di meja perundingan dan mereka tidak memerlukan penterjemah untuk merundingkan kepentingannya. Itu Indonesia. Jangan anggap enteng menjadi satu itu. Nah, inilah satu pertama. Satu yang kedua, kita satu negara, proklamasi 45 menjadi satu negara. Tapi belum negara kesatuan. Baru tahun 50 kita menyebutnya jadi negara kesatuan.